Welcome to the story. Berkat pukulan Abu Nawas, anak raja langsung rajin dan penurut. Suatu hari, Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak yang bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka memulai waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajarinya, sang anak malah menertawakannya. Bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sikap putra raja negeri seberang yang nakal itu. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi selanjutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu lama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad. Jawab Baginda Raja. Baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku akan ajak putraku ke sini. Balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa tiba-tiba Paduka datang kemari? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, minta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak kini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinan, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya.
Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku padahal aku tidak bersalah waktu itu? Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan dengan kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan senyuman. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus menggangguku setiap waktu. Ini adalah pelajaran untukmu di suatu ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzolimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezoliman," terang Abu Nawas. Setelah mendapat penjelasan Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Selesai. Kisah Abu Nawas bisa menjahit batu pecah sampai bikin raja ngaku kalah. Abu Nawas diperintah oleh baginda raja untuk menjahit lumpang batu yang pecah. Tampaknya raja masih saja mencari cara untuk menyalahkan sosok humoris dan cerdas tersebut. Setelah itu, baginda raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu dirinya, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa tertipu? Pikir baginda raja dalam hati. Untuk beberapa lama, baginda raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya, dia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut baginda raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar baginda raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, baginda raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata baginda raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggilku?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar baginda raja. "Tugas apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lubang itu agar menyatu lagi," tutur baginda raja. Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati.
Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau kau tidak bisa, maka akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak itu, perintah Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu mirip Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan Baginda Raja. Selesai. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman adik-adik semua. Bye-bye.